Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di Seram, sepenggal cerita malam. Oke teman-teman, kita masuk ke episode ketiga. Jadi sebelum kita mulai cerita hari ini, ya malam ini, teman-teman siapin dulu cemilan, makanan. Kalau bisa boker dulu, nggak apa-apa. Soalnya cerita kali ini panjang banget dan kayaknya epic, teramat amat sangat epic. Oke, dari ceritanya kemarin Rizky, bro, Oke, nah, menyetorkan cerita dari pengalamanmu, pribadi sih. pengalaman. Nah, Sampai sekarang ceritanya masih cukup, ingat sih ya. weh mantap. Ini panjang loh ini, bener-bener panjang. Aku lihat apa namanya Skrip. skripnya, wah, ini bingung gimana ngeditnya ini ya kan. Ya udah lanjut ke ceritanya. Cerita pertama akan dibacakan oleh Rizky Ramadan. Oke, terima kasih Kunto. Oke, jadi cerita pertama kali ini saya mulai. Cerita ini saat aku kelas 1 SMP, beberapa tahun setelah peninggalan kakek dari ayahku. Saat itu taman belakang rumahku belum direnovasi, masih seperti hutan, banyak pohon-pohon liar dan semak belukar, serta masih beralaskan tanah merah yang kalau hujan menjadi becek dan berlumpur. Oh ya, untuk gambaran rumahku dulu, rumahku itu bergaya rumah adat Jawa dengan dibagi menjadi beberapa bagian seperti rumah depan yang biasa menerima tamu, rumah belakang yang biasa menonton TV, dapur sebelah kiri, dan paling belakang adalah kamar yang berjejer dua, dan yang paling ujung belakang adalah taman yang aku bicarakan tadi. Sehingga di kamar dua yang belakang itu kalau membuka jendela itu langsung menghadap ke taman yang belum terurus tadi. Kembali ke cerita. Kejadian ini terjadi pada pukul 3 sore. Saat itu ibuku sedang berada di kamarnya. Selang beberapa menit ibuku memanggilku yang saat itu aku di kamarku sendiri. Lalu aku menghampiri ibuku dan ibuku bertanya, "Nak, kamu melihat gelang sama anting ibu enggak?" "Hah, gelang sama anting? Enggak tuh. Emang di mana?" Enggak tahu, ini coba bantu carikan. Ini tapi kok ini aneh ya, ini kok cuma satu yang hilang. Ternyata yang hilang itu barang yang pasangannya ada dua, itu cuma satu. Misalnya anting kanan kiri yang hilang sebelahnya, gelang kanan kiri yang hilang sebelahnya. Lalu kita mencari dari pukul 3 sore sampai mau menjelang maghrib. Kita mencari mengobrak-abrik di mana-mana tetapi nggak ketemu. Ya udah kita istirahat, esoknya pengen mencoba mencari lagi. Esoknya aku dan ibuku mencari di ruangan tersebut. Tapi saat tengah-tengah mencari, aku ngerasa itu kayak ada bau yang aneh gitu loh. Setelah aku telusuri, baunya itu dari luar kamar, dari luar jendela. Itu kayak bau, mungkin teman-teman ada yang pernah cium sih, atau mungkin pernah tahu bau dupa yang biasanya di kelenteng atau ya di tempat yang ada dupanya, itu kayak bau kemenyan dan dupa itu loh. Terus habis itu aku ngomong ke ibuku, "Bu, kok ini ada bau nggak enak ya?" Terus ibuku mendekat terus mencari, "Oh iya, ada ini." Terus ibuku langsung menutup jendela. Terus kita cukupkan untuk mencari hari itu. Sorenya, karena penasaran dengan bau itu, kita ibuku lalu sholat di situ, sholat meminta, "Ya Allah, semoga barang-barangku itu ketemu." Besoknya yang buat kaget itu saat ibuku menyapu di bawah kolong tempat tidur, di tengah-tengah kolong tempat tidur tepatnya, itu ada tumpukan barang-barang yang hilang di satu tempat titik itu. Padahal kita udah ngobrak-abrik, nek
kasarane orang Jawa itu udah dibalik, udah di searching pakai alat-alat wes pokoknya semua itu nggak ada, besoknya itu ada di tempat itu karena jengkel. Ibuku langsung marah toh, wah kok ini nggak bener, langsung ucap dasar setan, nek ngene carane tak wacake Al-Fatihah, Yasin, surat Anas karo Al-Falaq nggo menghukum kowe, nggo dadi apa cambukan nggo kowe, yang artinya dasar setan, kalau gini caranya aku mau bacakan Al-Fatihah, Yasin, Anas, Al-Falaq untuk ngirim hukuman ke kamu setan itu tadi. Setelah ngomong hal itu, bau-bau itu nggak pernah ada lagi, sama barang nggak pernah hilang sama sekali. Dan lucunya setelah hari itu pembantuku itu kan aku punya pembantu satu, dia nyapu, dia nggak pernah mau nyapu di kamar ibuku. Setelah aku tanya kenapa, itu ada kejadian pada saat kami keluar, pembantuku nyapu di rumah sendirian, nyapu dari ruangan ke ruangan sampai ke kamar ibuku sendirian, nyapu, bulu kudunya berdiri semua, terus mencium bau bunga yang wangi banget. Setelah itu nyapu terus itu nggak mau nyapu di situ. Sampai saat itu nggak pernah lagi mau ke situ. Itu juga berpikiran kalau minyak wanginya pecah atau gimana, tapi nggak ada. Sampai sekarang juga nggak mau. Oke, itu gimana menurut Kunto? Enggak, bentar. Sebentar, itu serius. Itu serius, Pak. Sumpah aku baunya itu masih ingat. Maksudnya pernah kan ke Klenteng atau mungkin ke Semarang, ada yang tahu Semarang Sampokong itu kan baunya kayak gitu. Sampokong. Enggak pakai B. Samblokong bukan. Sampokong. Itu kan banyak bau dupa gitu. Dan anehnya itu kan gini. Taman belakang itu ya dibilang luas banget ya enggak, tapi buang agak jauh dengan tetangga itu ya lumayan. Jarak antara ruangan sampai tangga itu agak lumayan. Kalau misal orang iseng tetangga ngasih, enggak, maksudnya nyemprot. bukan nyemprot. Ini yang dupa tadi ya. Yang dupa. Maksudnya tetangga ngasih, maksudnya ya mungkin ada kepercayaan dari mbah-mbah dulu yang masih mungkin. Itu baunya nggak sampai sini harusnya. Harusnya. Kenyang dulu. Wah, habis makan. Aduh. Jadi sebentar, yang hilang itu loh. Berarti kan kesimpulannya yang hilang sama yang bau itu satu makhluk kan? Ya nggak tahu. Harusnya lo kan tadi kan katanya kan habis bilang ini, habis bilang setan yang tadi lo. Aku malah curiganya itu ada beberapa makhluk yang ngilangnya satu, tapi yang lainnya mungkin ada yang datang gitu loh. Gitu. Mungkin yang ditemui sama pembantuku itu beda sama yang ngilangin, mungkin. Soalnya aku belum pernah nyium bau wangi, tapi dupa itu aku pernah. Yang wangi belum pernah, tapi yang yang wangi ya. Enggak kan? Bukan tuyul kan? Kalau tuyul nggak mungkin nyuri perhiasan. Uang. Uang sih ya. Uang. Tapi uangnya enggak lebih dari 10 lembar sih sebenarnya. Tapi biasanya kan tuyul, mitosnya lo ya teman-teman. Mitosnya kan tuyul itu ngambil uang. Itu kan tuyul kan nggak bisa ngitung lebih dari 10 kalau nggak salah. Nggak lulus TK itu. Kasian. Kita itu kalau gitu harusnya di dunia sana itu harus ada pendidikan untuk tuyul. Masuk ngitung sampai 20. Kalau dia kerja lalu dia bisa ngitung nggak? Ya kali. Bisa, Pak. Ya kali. Kita harus mengangkat derajat martabat tuyul. Ya kali, tuyul SE, sarjana ekonomi. Lulusnya jadi akuntan. Kan? Kudune ST. Apaan tuh? Sarjana tuyul.
Kayak tadi loh. Tuyul ada lagi sih nanti. Bentar, enggak kok dibawa ke kasur lo? Enggak tahu. Itu udah aku wah. Enggak, Sampai. gini, yang hilang itu cuma 1 hari. 1 hari itu hilang semua Enggak. atau berapa hari? Enggak tahu hilangnya kapan, tapi pas ibuku ke sana enggak ada. Maksudnya kan enggak tahu. Itu kan pas ibuku pengen pakai anteng itu terus enggak ada gitu. Oh. Mungkin hilangnya beberapa hari atau kapan itu juga enggak tahu. Oh. Tapi semenjak ibuku sholat di situ terus barang itu ada gitu. Itu udah aku sampai delosor sampai nah aku Enggak, kan yang hilang itu satu. Kenapa 1 gitu loh. mungkin tuyul ya. Makanya kan yang hilang kan barang sepasang toh. Hah, Sepasang, sepasang. harusnya sepasang kan. Kayak Misalnya anting. anteng cuma satu. Oh, anting cuma hilang gelang, satunya masih ada. Gelang sepasang. Sepasang? Ada, maksudnya ada gelang yang sepasang. Oh. Kanan kiri itu. Oh, kanan kiri itu yang satu hilang. Apalagi? Bulan hatiku, Pak. Oh, Wow. bukan. Bukan. Itu rata-rata cuma Panas hawanya ya, mantap. cuma apa sih? Yang sepasang dok, enggak yang misalnya kayak cincin itu kan cuma satu, itu enggak hilang itu. Yang sepasang Paling hilang. cuma pindah tempat. Dan lucunya itu semua enggak, ada. paling cincin itu pindah tempat. Oh, pindah tempat. Pindah tempat? Dari lemari ke pegadaian. Ya. Ending yang amat sangat plot twist. Ya, biasa. kita lagi bahas goib begini ya. Itu kan juga goib, Pak. Dari benda sekarang saya tanya. Benda yang bisa dicairkan. Es, surat tanah, HP, motor, mobil bisa. Ya, bener kan? Masuk. Bener kan? Masuk. Aduh ya Allah. Ini jokesnya kapan gue lagi tak temukan nih? Bapak anjir. Bener enggak kok anehnya kan ada di bawah di kolong kasur semua. Dan ngumpul di satu titik. Maksudnya enggak kepencar sana. Mungkin kepencar sana kan mungkin jatuh ke senggol sana. Maksudnya cuma satu titik, maksudnya satu tempat itu. ke senggol terus jatuh ke bawah kolong kasur, terus ada lagi kolong kasur mungkin bisa, tapi kalau gitu adzan dulu, bentar. Oke lanjut ya. Jadi tadi Mas apa jenis perhiasan remengnya itu Kumpul kan? jadi satu. Itu sampai sekarang aku nggak percaya. Berarti kan, emang ada yang ngambil. Enggak, maksudnya mungkin bukan ngambil. Maksudnya Iya, maksudnya enggak jatuh, Mas. Enggak jatuh. Kesenggol, terus ketelisut gitu. Ketelisut, ya itu. Positive thinking mungkin nyapu kesenggol. Positive thinking ada. Tapi yo nggak mungkin. Ya kali apa namanya? Enggak jadi di satu tempat gitu loh maksudnya kan. Ya nggak tahu sih. Nah, ya gitu loh. Numpuk kan jatuhnya. Numpuk. Nah, Itu mungkin ya ngambil terus menyembunyikan. Soalnya aku yo udah nyenteri di bawah kasur, udah di mana? tapi sebelumnya di santri enggak ada ya? Nggak ada. Tiba-tiba di bawah kasur. Oh iya, ada sambungan cerita sih dari ini itu. Kan taman belakang rumahku itu kan belum ya, kalau sekarang kan udah direnovasi, udah di taman yang bagus. Yang dulu kan masih kebun. Itu kan pada saat proses ngebuat bagus atau ngerenovasi itu kan kita bersih, negor dan lain-lain. Ada kejadian negor, Motong nebang pohon agak besar. Itu tukangku habis motong itu besoknya sakit. 3 hari apa 4 hari itu. Mungkin memang sakit biasa pas negor itu. Kurang makan kali ya. Tipes sih katanya sih. Kurang makan kali ya. Tipes bisa sih. Kan masuk akal itu habis ini. Kita positif thinking tipes. Nah, enggak ada yang lain. Nah, kan Atau kepikiran cicilan utang. masuk.
Itu ada satu lagi toh. Yang menurutku sih masih oh iya toh. Itu tadi aku nyambung ada cerita lagi. Ini kejadian sehabis taman belakangku direnovasi. Itu kan taman belakangku itu dikasih paving, terus di pojokan taman belakang itu ada dikasih air terjun kecil sama gazebo kayu. The Legend of Gazebo. Nah, gazebo itu sudah. Kalau kalian belum pernah ke rumahnya, Dan itu tempatnya dekat sama kamarnya ibuku yang cium bau tadi. yang itu tuh. Itu toh di kamar di gazebo itu, di belakang gazebo itu kan tembok tinggi yang batasi rumahku. Ada suatu kejadian ini yang cerita kayaknya tetanggaku tapi aku lupa. Itu ada kejadian kalau ada mbah di dekat rumahku yang saat itu masih ada, sekarang udah wafat, almarhum. Itu lewat gang samping rumahku. Di samping rumahku itu ada gang. Lewat malam-malam mau habis yasinan di belakang rumah. Kan rumahku di belakang ada rumah-rumah itu. Itu lewat itu sendirian. Pas saat itu pukul 9 malam atau setengah 10 malam. Lewat. Oh ya, di sebelah kiri sebelah kanan itu kan rumahku. Yang sebelah kiri itu kebun kosong. Itu punya aku juga tapi kebunnya kosong, ada penghuninya, dan itu jalan sepi banget. Rumahku itu kalau malam mau tidur di jalan, mau masak di jalan itu nggak ada yang tabrak karena nggak ada yang lewat. Kalau di kota malam-malam ada bami tetek itu bisa. Kalau kita malam-malam lapar ya udah puasa besok baru makan. Tempatmu ya, tempatmu kan desa banget. Ya enggak ya, perbatasan. Lah iya, maksudnya enggak ada perbatasan antara desa banget dan desa. Itu masih terpencil jatuhnya. Terus pas lewat itu malam itu nggak ada orang. Kebetulan juga yang lainnya itu belum pulang, itu kan udah pulang dari berarti mbahnya tadi pulang duluan habis yasinan. Mungkin kan ada arisan atau ada apa, itu mbahnya itu kan ya udah mungkin ya udah nggak kuat datang pulang. Itu pas lewat gang situ, dia itu dari kejauhan dilihat ada di atas tembok ada kayak perempuan pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang, sambil ongkang kaki apa? Wah ya Allah, ya legend itu banget. Itu ngapain? Goyang-goyangin kaki. Goyang-goyangin kaki. Itu mbahnya itu kan udah sepuh. Sekitaran mungkin ya 70-an lah, maksudnya jalan aja masih alun-alun gitu. Tetap banget. Alun-alun. 70 tahun. Itu bisa lari. Woi. Itu keajaiban sebenarnya. Itu maksudnya jalan itu masih dituntun pakai tongkat, itu lari ya. Berarti skripsi kita selesai. Perasaan takut berbanding terus dengan kefitan seseorang. Itu keajaiban sih. Kok bisa lari loh. Terus saya juga. Terus ya udah, habis itu dia lari sampai rumah. Besoknya diceritain ke tetanggaku, di samping rumahnya Rizky itu di atasnya ada cewek mainin kaki. Sumpah. Baru denger cerita itu aku nggak mau malam-malam di gazebo. Ini kan teman-teman yang belum tahu, aku sering main ke rumahnya Rizky, dan di tempat Rizky itu paling horor emang di gazebonya itu kalau malam-malam. Kalau mau, monggo. Kalau mau tes keberanian silakan di sana. Sejam aja. Tepat jam 9 ke atas, sejam aja dah. Itu hawanya beda loh. Udah, aku lihat jam habis maghrib aja lihat set gitu. Enggak mau aku. Udah. Unik ya? Bayi unik. Bayi unik. Cuma meninggal. Astagfirullah ya Allah. Itu masih saudaraan sama mbahku juga. Oh, masih satu saudara. Kan kalau di desa itu kan mbah sini sama mbah sini saudaraan, mbah sini sama mbah sini saudaraan. Itu masih satu saudara. Mengerikan juga sebenarnya tadi. Ngeri ya?
Enggak sebenarnya. Kalau kamu jadi mbahnya itu gimana? Wah, aku langsung Apa? tidur aku. Enggak bisa lari langsung plek gitu kan. Langsung jungkir balik. Harusnya kamu bapakku toh. Kamu ambilin, aku slep. Habis itu tahu jadi manusia cantik toh. Enggak gini. Enggak. Ya, saya single. Siapa tahu loh toh. Enggak, saya single tapi enggak gitu-gitu maksudnya. Itu atau kita besok cari. Ya kali aku sedesperate itukah aku yang jomblo men Siapa tahu. sampai jadiin kuntilanak sebagai calon istri ya. Siapa tahu. Anjing. Ya begitulah toh. Oh. Tempat rezeki sebenarnya wah mantap soalnya gimana ya? Kasih aja. Kasihin aja ya. Ya, okay. Jadi teman-temannya Rizky, siapapun yang tidur atau nginep di rumahnya Rizky pasti keganggu. Ya cuma keganggu sih kayaknya. Sialan gitu loh. Dan dia tahu dan dia gak ngomong sama aku gitu loh. Itu mungkin mau kenalan. Enggak. Iya kenalan. Enggak gini ya, bentar ya, kenalan. Ngewujud manusia yang gimana sih? Sewajarnya manusia loh kalau mau kenalan sewajarnya manusia lah gini dipegang bisa kenalan. Oke, silakan. Lah ini aku tidur di kamarmu. Kalau ternyata bisa mbok pegang. Bisa mbok pegang tapi wujudnya kayak gitu. Wallahumma. Enggak jadi, dah. Enggak usah kenalan, dah. Atau tak suruh ke sini. Weh. Aku nanti malam ngedit sendiri kan. Mantap. Enggak gini loh. Kalau di ceritaku yang tidur di tempat Rizky itu. Jadi entah itu acara apa malamnya, aku tidur di sana. Aku lanjut tidur di sana. Kita bertiga, ada aku, Rizky, sama Ari. Kita tidur satu kamar. Dan seperti yang dijelaskan Rizky tadi, kamar yang dipakai aku sama Rizky itu di samping tempatnya kamarnya ibunya Rizky. Yang mana ada pintu yang lanjut ke dapur. Nah, di tengah malam aku kan tidur madep ke dapur. Kepalaku madep ke dapur. Jadi kalau aku melek, langsung ada pintu yang ketutup terus sebenarnya itu dapur kan, yang dimana sampingnya ada lemari. Itu ya tepat di antara lemari dan pintu itu ada yang berdiri dong, gede banget. Apa aku mungkin? Ya pak, ya nggak mungkin pak. Ya Allah pak, ampun ya Allah pak, bukan itu, hitam loh. Palanya palanya lemari loh, bukan lemari gede banget loh. Oh. Tingginya selemari loh, palanya di atas lemari. Ayo. Maksudnya tingginya juga bukan kepalanya di atas lemari. Itu serem loh. Itu serem. Enggak, bukan itu maksudnya. Tingginya lebih dari lemari gitu maksudnya. Oh iya. Gede banget hitam. Tapi seumur-umur aku memang kalau aku ngeliat kayak gitu memang paling enggak hitam ya asap paling gitu. Negro ya? Bukan, negro. Wow, itu tadi amat sangat rasis. Kan bukan itu rasis sekali ya berarti kan. Enggak, maksudnya mungkin orang Afrika. Enggak kali di situ. Enggak, maksudnya kan setinggi itu hitam di situ. Terus kalau Ari enggak tahu aku gimana. Kalau aku itu dan sejak itu aku enggak pernah tidur di tempat Rizky, pasti pulang. Sebelum maghrib aku pulang, aku enggak mau. Tapi ya toh, menurut banyak orang sih, maksudnya orang yang aku wawancarai, aku omong-omongan gitu, di rumahnya kalau ada sesuatu seperti itu yang dilihatkan orang lain, tapi aku nggak pernah. Iya. Orang hitam itu aku belum pernah. Iya. Kecuali bapakku pas di pojokan, pas bayangan itu ya. Kan pas dulu. Udah. Karena saya sudah nggak kuat lagi. Ini udah berapa menit nih? 24 menit kalau nggak salah. 24 mau 25. Ya udah kita tutup untuk episode berapa? 3 ya. Episode 3 kali ini. Jangan lupa teman-teman buat subscribe, like sama komen kalau mau mendukung channel ini. Oh ya, dan selamat tahun baru buat teman-teman.
Semoga tahun ini COVID-19 bisa hilang dan aku mau main lagi keluar. Oke. Selamat. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada cerita Oh iya. kayak gini atau cerita yang wow itu yang wah is amazing itu seperti itu bisa dikirim ke alamat email yang di bawah, nanti bisa dicantumkan. Oke. Oke, Toh, selamat malam teman-teman. Selamat menikmati tidur kalian yang mungkin akan ditemani oleh makhluk-makhluk seperti itu. Jadi saya Iksan dan Rizky. selamat malam dan ingat mereka ada di mana-mana dan mereka ada di dekat kita. Bye.